Kalender 2021 GKI Peterongan Semarang masih tersedia. Bagi saudari-saudara yang belum sempat mengambil, bisa mengambil di kantor tata usaha gereja pada tanggal 4-9 Januari di jam kerja pukul 8-16 waktu Indonesia Barat dan pada tanggal 10 Januari pada pukul 10-13 waktu Indonesia Barat. Mohon memakai masker ketika mengambil kalender. Rekan-rekan remaja, yuk ikut serta dalam perayaan Natal dan Tahun Baru Remaja GKI Peterongan dengan tema A Journey Worth Taking. Pada hari Minggu 10 Januari 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Pembicara, Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Lihat informasi lebih lanjut pada media sosial dan publikasi yang disebarluaskan. Kebaktian-kebaktian di minggu depan dan seterusnya akan kembali ditayangkan seperti biasa melalui kanal YouTube GKI Peterongan setiap minggu. Tayangan dapat diakses panjang hari mulai dari pukul 6 pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saudari-saudara juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Segenap Majelis Jemaat GKI Peterongan menyampaikan selamat tahun baru 2021 bagi kita sekalian. Kiranya Allah beserta kita, kini dan selamanya. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu Epifani kita. Dalam kebaktian hari ini akan dilangsungkan juga pelantikan tenaga pelayanan gerejawi atas diri Saudari Yusika Elbasia, Sarjana Musik. Pelayan liturgi dan pelayan firman pada hari ini adalah Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Mari masing-masing kita mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita mengawali kebaktian kita saat ini. Marilah kita berdiri. Dengan berdiri kita akan nyanyikan bersama lagu pujian kita, Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam datang orang raja, lihat bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kepada emas dan bumi. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Silakan duduk. Ya, selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Untuk kedua kalinya kita menyelenggarakan ibadah ini secara live streaming. Artinya disiarkan langsung dari gedung gereja pada jam yang sama. Kenapa saudara kita melakukan secara live streaming? Karena hari ini ada yang khusus, yaitu dilakukan pelantikan tenaga pelayanan gerejawi atau kita singkat dengan TPG atas diri Saudari Yusika Elbasia. Tentu banyak dari kita sudah mengenalnya, saudara. Setelah beberapa tahun, Saudari Yusika ini bergabung melayani bersama di GKI Peterongan. Dan setelah menjalani serangkaian proses bersama dengan Sinode Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, maka hari ini dapat dilakukan pelantikan sebagai tenaga pelayanan gerejawi khusus di bidang musik dan liturgi.
Kiranya nanti kita bersama-sama boleh mendukung di dalam doa dan juga ungkapan-ungkapan yang nanti akan disampaikan di dalam litani di liturgi pada hari ini. Nah, saudaraku, pada hari ini juga sekaligus menjadi ibadah dalam Minggu Epifani yang merupakan akhir dari masa raya Natal, tetapi juga sekaligus menjadi awal minggu pertama dari rangkaian tema tahunan yang baru. Saudara, pada tahun ini GKI Peterongan akan mengangkat core value dari gereja kita, yaitu SILT, SILC, Spirituality, Integrity, Love, dan Kompetensi. Keempat hal ini akan kita bahas di dalam tema-tema yang disajikan baik dalam ibadah-ibadah minggu maupun ibadah hari raya gerejawi. Dan pada bulan ini, Januari sampai pertengahan Februari nanti, kita akan membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan spiritualitas. Dimulai dengan minggu pertama ini dengan tema datang untuk menyembah. Kita akan belajar dari para majus, bagaimana kerinduannya untuk menyembah Tuhan, menyembah Sang Bayi Raja, menyembah Sang Mesias. Di dalam ketidaktahuannya, tetapi terus berusaha mencari dan menumbuhkan kerinduan untuk menyembah. Oleh karena itu, saudara, pada awal ibadah ini, marilah kita juga merenungkan apakah kita telah hidup dengan kerinduan yang senantiasa ada untuk menyembah kepada Tuhan. Atau selama ini hati kita sudah berpaling kepada kesenangan-kesenangan yang lain sehingga menjauhkan kita dari Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita akan menyesali segala apa yang kita sudah perbuat di luar perkenan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sadar bahwa di dalam kehidupan ini kami masih jauh dari sempurna, jauh dari apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang telah mencipta kami, Engkau pula yang menebus kami. Kami adalah milik-Mu yang berharga, yang dikasihi oleh Engkau. Selayaknya lah kami hidup dalam ketertundukan kepada Tuhan. Selayaknya lah kami memberi diri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun ya Bapa, mata hati kami seringkali tergoda untuk terjerat pada hal-hal yang menyenangkan di dalam dunia ini. Sehingga dengan mudahnya kami berpaling dari Tuhan. Dengan mudahnya kami meremehkan kehadiran-Mu. Dengan mudahnya kami menjauh menyingkir dari Tuhan. Tidak mau diatur, tidak mau datang, tidak mau bergumul bersama dengan Engkau. Melainkan kami sibuk dengan pikiran dan urusan kami sendiri, dengan cara-cara kami sendiri. Karena kami merasa tahu apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami lakukan. Ampunilah ya Bapa, kalau ternyata semuanya itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Kalau ternyata sikap yang selama ini kami lakukan itu keliru di mata Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang kembali mengampuni kami, menyayangi kami, sehingga melalui pengampunan yang dari Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik lagi. Sadarkanlah kami dari segala kesalahan ini ya Bapa, tahirkanlah kami, dan tuntunlah kami di jalan Tuhan, supaya ke depan kami tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan kami, melainkan kami lebih lagi memberi diri kepada Tuhan. Terlebih ketika hari ini masih dalam suasana tahun baru, kami terus diingatkan harus ada pembaruan dalam kehidupan kami, dalam membangun spiritualitas kami, hidup bersama dengan Tuhan, hidup kerohanian kami, kiranya semuanya dimampukan untuk terus mengalami pembaruan-pembaruan hingga hati kami layak datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh penyesalan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan menyambut berita anugerah yang disampaikan di dalam firman-Nya, Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 demikian. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah
Silakan duduk kembali. Kini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah seperti para majus yang rindu datang untuk menyembah Engkau, kami pun diberikan kerinduan yang sama untuk menyembah Engkau dengan segenap hati, pikiran, kekuatan, segenap jiwa kami. Jangan biarkan satupun kuasa yang akan merenggut kami dari Tuhan. Jangan biarkan pemikiran-pemikiran yang lain yang merenggut kami dari perhatian terhadap firman Tuhan. Biarlah di pagi hari ini, ketika kami diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dengan seluruh umat-Mu dari berbagai tempat, kami boleh menyatukan hati untuk mendengar sabda Tuhan, untuk merasakan perhatian dari Tuhan, untuk merasakan kasih yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami tetap dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Hidup kami boleh diterangi oleh firman-Mu, untuk selanjutnya kami melangkah di hari-hari berikutnya tetap di dalam pimpinan terang firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang boleh mengaruniakan kepada kami kesempatan-kesempatan untuk beribadah sekalipun di dalam situasi yang terbatas ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah
raja-raja, baik bertindaklah bijaksana, hai para hakim di dunia, terimalah pengajarannya, beribadahlah pada Tuhan, dengan gentar cium kakinya, agar murkanya tak menyala dan membinasakan hidupmu. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya, dan beribadahlah kepada Tuhan, ciumlah kakinya dengan Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun saudara berada, tidak terasa sudah hampir 10 bulan kita beribadah secara online. Ya, saudara-saudara bisa menikmati dari tempat masing-masing, entah di rumah Bapak Ibu Saudara atau di rumah keluarga, tapi kita tidak bisa berhimpun di gedung gereja ya. Nah, ada sebagian dari kita yang sudah mulai menikmati. Bahkan beberapa bilang, sudahlah ibadahnya kayak gini terus aja. Jadi bebas mau nonton jam berapapun, ya nonton di kamar, mau sambil tiduran, sambil nyemil, sambil apapun bebas gitu ya. Nggak ada yang lihat, kostumnya juga nggak harus diperhatikan amat gitu ya. Mau pakai apapun boleh gitu ya. Jadi menikmati saudara suasana seperti ini. Tetapi tentu ada juga yang mengatakan, aduh mulai bosan, nggak dapat apa-apa, nggak ada perasaan, nggak dapat feel-nya apa-apa di dalam beribadah. Karena kami hanya di rumah tok, ya cuman kayak orang nonton, bukan kayak orang beribadah. Aduh kapan ya kita bisa beribadah lagi di gereja. Dan mungkin ada banyak perasaan-perasaan lainnya saudara. Nah bagaimana dengan saudara sendiri? Bagaimana perasaan saudara di dalam mengikuti ibadah pada masa-masa seperti sekarang ini? Nah saudara, bagaimana sih seharusnya sikap kita ketika kita beribadah dalam situasi apapun? Karena toh nyatanya kita tidak pernah bisa mengendalikan situasi. Pengennya sih semua baik-baik saja. Tapi kalau toh kita harus diperhadapkan pada situasi-situasi yang menyesakkan, bagaimana seharusnya kita kemudian mengambil sikap untuk kita bisa tetap beribadah dengan baik kepada Tuhan? Nah kita akan belajar saudara dari beberapa tokoh yang kita baca di dalam bacaan Matius pasal 2 tadi. Yang pertama saudara tentu tokoh utama kita adalah orang-orang Majus. Ya. Siapa sih mereka saudara? Ada yang kenal dengan orang-orang Majus? Ada beberapa terjemahan saudara tentang orang Majus ini. Nah di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia dipakai kata Majus. Di mana ini berasal dari bahasa Latin magus. Magus ini adalah sebutan untuk para imam dari kerajaan Persia kuno. Kalau sekarang sudah tidak ada sebetulnya ya, tetapi di dalam masa Persia kuno itu disebut magus, yang artinya imam. Dan ini sejalan dengan kitab bahasa Jawa, saudara, yang ternyata menggunakan kata pandito. Pandito saka wetan. Jadi imam atau pendeta dari timur. Nah kenapa disebut pendeta, saudara? Karena mereka ini punya jabatan khusus di negerinya. Dalam sebuah kepercayaan yaitu Zoroaster atau Zoroastrian. Mereka ini adalah imam-imamnya. Orang-orang yang memimpin di dalam peribadatan agama tersebut. Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia masa kini, saudara, dipakai kata ahli ilmu bintang atau astrologi, atau kemudian biasa kita juga bisa mengenal sebagai ahli nujum, orang yang bisa meramal masa depan dari perbintangan yang ada di langit. Nah, kalau dalam bahasa Inggris versi King James Version menggunakan kata wise man atau orang bijak. Kenapa bijak? Ya, karena mereka bisa mengerti banyak hal dari melihat alam, terutama dari melihat kondisi bintang-bintang yang ada. Nah, ini yang terakhir, ini bukan Alkitab, saudara ya, tetapi dalam Wikipedia itu disebutkan orang Majus itu diartikan sebagai kaum bangsawan atau raja-raja dari kerajaan Persia. Jadi, saudara, kalau kita melihat dari terjemahan-terjemahan ini, sebetulnya kita bisa melihat gambaran dari kaum yang terpandang. Entah itu bangsawan, entah itu imam, ini adalah jabatan-jabatan khusus di dalam sebuah komunitas.
Bahkan dalam cakupan yang lebih luas adalah dalam sebuah negara. Mereka orang yang terhormat, mereka orang yang terpandang. Dalam segala-galanya, saudara, tentu mereka ini adalah orang yang lebih daripada sesamanya yang lain. Nah, satu kali mereka mendapatkan petunjuk dari sebuah bintang. Ada sebuah bintang yang muncul di negerinya dan dengan segera mereka tahu ini menandakan kelahiran dari seorang raja. Raja di mana, saudara? Yaitu Raja Yahudi. Jadi bukan cuma tahu, oh ada raja, tetapi secara spesifik mereka bisa mengerti bahwa ini adalah raja orang Yahudi, raja di Israel sana. Karena mendapat petunjuk ini, maka mereka mengambil keputusan, kita berangkat. Ya, mereka tidak mengabaikan petunjuk itu, ya, walaupun tidak kenal siapa si raja yang dimaksud, walaupun itu bukan raja dari mereka sendiri, dan walaupun mereka sendiri saat itu juga adalah raja, tetapi mereka mengambil keputusan, kita berangkat. Jadi bukan hanya 1-2 orang, saudara, tetapi beramai-ramai mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan itu supaya bisa bertemu, dan bukan hanya bertemu, ayat 2 mengatakan kami datang untuk menyembah sang raja tersebut yang baru dilahirkan. Dan itu berarti dalam rupa bayi. Nah, saudara, keputusan ini mengandung konsekuensi. Keputusan ini berarti mereka harus menempuh perjalanan yang jauh. Dan ini bukan sekali jalan, saudara, tetapi PP, pulang pergi, pergi pulang gitu ya. Jarak dari Persia kuno, atau sekarang kita kenal dengan negara Iran, saudara. Dari sana sampai ke Israel itu jarak tempuhnya sekitar 1.000 sampai 1.500 km. Dan mereka naik unta. Jarak terdekat adalah melalui padang gurun. Bisa sih melalui kota-kota yang lain, tapi itu jalurnya lebih mutar dan pasti lebih lama. Oleh karena itu jarak terdekat adalah harus lewat padang gurun. Dan saudara, padang gurun sendiri kita bisa bayangkan, walaupun di Indonesia nggak ada ya, tapi kita bisa bayangkan itu adalah tempat yang gersang, yang panasnya luar biasa di siang hari, tetapi di malam hari dinginnya luar biasa. Tidak ada tempat perteduhan. Kalaupun mereka mau istirahat sejenak, ya harus dirikan kemah-kemah sendiri. Gak ada itu tempat penginapan di padang gurun gitu ya. Gak ada warung-warung yang buka untuk jual makanan dan minuman. Harus bawa bekal sendiri. Jadi semuanya harus dipersiapkan secara mandiri. Tidak bisa bergantung atau berharap pada orang-orang yang ada di sekitar padang gurun itu. Dan memang situasinya sepi, saudara, padang gurun tidak ada orang tinggal di sana. Jadi mereka benar-benar harus mandiri mempersiapkan semuanya itu demi untuk berjumpa dengan sang bayi Raja Yahudi itu. Repot, saudara. Ya, konsekuensi yang harus mereka tanggung adalah kerepotan, jarak yang jauh dan belum lagi bahaya yang mengancam. Kalau kita lihat di ayat 11, mereka ini bawa persembahan buat bayi Yesus. Persembahannya apa, saudara? Emas, kemenyan, dan mur. Ini bukan barang murah. Ini barang-barang yang mahal. Bayangkan, mereka ya rombongan para bangsawan, berarti orang-orang kaya ya, saudara. Selain membawa persembahan, tentunya mereka juga bawa bekal untuk dirinya sendiri, sejumlah uang yang bisa dipakai nanti untuk berbelanja di tempat yang nanti mereka sudah sampai, saudara. Dengan begitu banyaknya harta yang dibawa, mereka adalah sasaran empuk dari para perompak. Orang-orang yang mau bermaksud buruk untuk mencuri mereka, untuk merampok mereka itu bisa saja. Jadi resikonya besar bahwa mereka akan menghadapi orang-orang jahat itu dan bisa saja sampai tewas di tangan orang-orang yang merampoknya. Dan saudara, yang ketiga, ini yang justru lebih berat. Mereka harus menyembah bayi Raja Yahudi. Kenapa, saudara, menyembah bayi Raja Yahudi itu menjadi perkara yang tidak mudah? Mereka tidak punya gambaran soal Mesias seperti orang Yahudi, gitu ya. Mesias sang penyelamat yang dinanti-nanti itu mereka tidak punya gambaran itu. Mereka hanya tahu ini ada bayi spesial, raja yang spesial, makanya harus datang ke sana. Tetapi, saudara, di dalam perhatian secara politis, saudara, bangsa Yahudi adalah bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing. Kalaupun ada raja di situ, seperti halnya Raja Herodes, ini hanya raja bawaan, raja di bawah penjajah atau di bawah pemerintah bangsa asing, saudara. Pemerintah atau raja yang bisa disuruh-suruh, pemerintah atau raja yang tunduk kepada pemerintah bangsa lain. Seharusnya dia tidak lebih hebat daripada pemerintah dari bangsa-bangsa yang lain dan tidak lebih hebat dari orang Majus itu sendiri. Orang Majus bangsawan
dan mereka adalah bangsa yang merdeka, saudara. Tetapi Israel adalah bangsa yang terjajah. Dan ketika hari itu ada kelahiran yang disebut sebagai sang raja Yahudi. Ini raja kayak apa, saudara? Ini raja yang kecil, raja yang seharusnya nggak ada nilainya. Gitu. Tapi toh mereka memutuskan datang untuk menyembah. Dan ini sungguh-sungguh membutuhkan kerendahan hati sekaligus kerendahan diri. Di atas bayi Yesus secara manusiawi, orang-orang Majus ini punya lebih dari segala-galanya. Lebih kaya, lebih terkenal, lebih terpandang, lebih hebat, lebih merdeka, lebih wow segala-galanya. Tapi orang-orang yang punya kedudukan tinggi ini ternyata bersedia untuk tunduk menyembah kepada bayi Raja Yahudi. Saudara, menurut saudara, kenapa sih mereka mau melakukan itu? Apa yang membuat mereka bersedia untuk melakukan semuanya itu? Kita lihat saudara di ayat yang kedua tadi. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka bertanya kepada Raja Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Alasan bagi mereka untuk datang adalah karena mereka sudah mendapatkan petunjuk. Walaupun belum terlalu paham bayi seperti apa sih yang dimaksud, tetapi toh paling tidak dari petunjuk itu mereka tahu ini bayi bukan sembarangan. Ini raja yang besar yang layak untuk disembah. Dan mereka tidak mengabaikan petunjuk itu, saudara. Dan hati mereka memang adalah hati yang bersedia untuk tunduk menyembah. Ada sebuah kerinduan. Tadi, walaupun mereka para pembesar, tapi tidak membuat hati mereka ikut berbangga diri menjadi angkuh, menjadi pongah, menjadi merasa segala-galanya. Dan selalu inginnya disembah. Melainkan mereka punya kerinduan untuk menyembah. Kalaupun ini bangsa asing. Kalaupun ini raja orang Yahudi, kaum terjajah. Tapi karena sudah ada petunjuk yang istimewa itu, maka mereka bersedia untuk menundukkan diri, rindu menyembah. Apa hasilnya saudara? Ketika mereka datang ke sana dan berjumpa dengan bayi Yesus, mereka mengalami sukacita besar. Ayat 10 mengatakan mereka sangat bersukacita karena jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tidak mengabaikan informasi dari bintang, mereka tidak terhalang dengan segala kerepotan dan risiko yang ditempuh selama perjalanan. Mereka bersedia menjalani semuanya itu. Ternyata jerih lelah itu semuanya tidak sia-sia. Mereka bisa ketemu dengan bayi Yesus sang Mesias, Raja orang Yahudi. Dan mereka juga tidak perlu kecewa, saudara. Loh, ternyata yang dijumpai kok bayi biasa, dari keluarga biasa. Orang-orang Majus ini datang ke istana raja berharap bayinya lahir di situ. Ternyata ditunjukkan loh di tempat yang lain dari keluarga Yusuf dan Maria, keluarga biasa bukan keluarga raja. Kecewa? Tidak. Tempatnya kok tidak di Yerusalem, pusat ibu kota kerajaan. Loh ternyata di Bethlehem, kota yang kecil, bahkan mungkin bisa disebut desa. Apakah mereka kecewa? Tidak. Loh apakah yang dijumpai tidak seperti yang dibayangkan dan itu membuat mereka kecewa? Tidak. Karena yang penting mereka bisa berjumpa dengan sang bayi tersebut, sang raja yang istimewa itu. Dan itu cukup buat mereka. Itulah yang kemudian menggerakkan hati mereka untuk memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Buat mereka mungkin barang-barang itu biasa. Tetapi ketika itu didorong oleh kerinduan yang besar memberi yang terbaik bagi sang raja, maka itu menjadi persembahan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara, lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh yang lain? Raja Herodes, dia tahu informasi ini dari orang-orang Majus. Awalnya memang gak tahu saudara. Tapi toh akhirnya dia diberitahu kan. Tuhan gak pilih-pilih kok untuk menyampaikan berita baik ini. Kepada gembala dikasih tahu lewat malaikat ya. Kepada orang-orang Majus dikasih tahu lewat bintang. Kepada Herodes diberitahu oleh orang Majus. Ini loh ada bayi raja yang lahir di negerimu ini. Kami pengen datang menyembah. Setelah tahu informasi itu saudara, Raja Herodes cerdas. Dia langsung ngerti, loh ada bayi raja. Padahal di keluargaku itu enggak lagi ada yang melahirkan seorang bayi. Gitu. Lalu ini bayinya siapa? Gitu. Dan dia langsung teringat ide gagasan tentang Mesias. Oh pasti ini yang dimaksud adalah Mesias. Yang dijanjikan oleh kitab para nabi. Lalu di mana ya tempatnya? Karena Herodes gak hafal kitab-kitab nabi. Dia panggil tuh orang-orang yang ahli. Para imam dan ahli Taurat. Ayo cari bongkar tuh kitab-kitabmu. Cari di mana petunjuk yang menunjukkan bahwa Mesias itu lahir.
Dan ternyata para imam dan ahli Taurat itu menemukan di dalam kitab Nabi Mika yang kita sudah baca pada malam Natal yang lalu, bahwa ternyata kelahiran Sang Mesias itu adalah di Bethlehem. Jadi Herodes pun mendapatkan informasi itu di Bethlehem. Informasi ini disampaikan kepada para Majus. Para Majus berangkat untuk menyembah Yesus. Bagaimana dengan Herodes? Ternyata memilih diam di situ, bahkan merencanakan sebuah kejahatan besar, yaitu untuk membunuh bayi Yesus. Kenapa, saudara? Kenapa ini yang dilakukan oleh Herodes? Kenapa dia tidak ikut serta menyembah seperti halnya para Majus? Karena hatinya diliputi dengan keserakahan. Segala-galanya adalah untuk dia. Boro-boro mau menyembah orang lain. Yang keinginannya adalah selalu ingin disembah. Dia sangat takut kehilangan tahta, sehingga akhirnya dia memerintahkan pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem di bawah usia 2 tahun karena tidak bisa ketemu dengan bayi Yesus. Hatinya sudah diliputi dengan keserakahan, inginnya adalah mendapat, dan mendapat. Tidak ada keinginan untuk memberi. Tidak ada keinginan untuk menyembah. Hatinya sudah dikuasai oleh keserakahan duniawi. Nah, tokoh yang ketiga, saudara, adalah para imam dan ahli Taurat. Mereka mengetahui keberadaan tentang bayi Mesias ini, bahkan mereka inilah yang menjadi petunjuk bagi orang Majus, saudara. Orang Majus lihat bintang, tapi ternyata salah arah, bukan ke Bethlehem, melainkan ke Yerusalem. Ini kalau nggak dikasih tahu oleh para imam, ini bingung juga. Karena Bethlehem itu benar-benar tempat yang kecil, saudara. Susah untuk nyarinya. Kalau cari Yerusalem gampang. Nah, oleh karena itu para imam dan ahli Taurat ini menjadi petunjuk yang akurat. Petunjuk yang dibutuhkan sangat oleh para Majus ini. Sehingga para Majus bisa menyelesaikan maksud dari perjalanannya. Tapi sekali lagi, seperti halnya Herodes, mereka pun tidak ikut serta menyembah Sang Mesias. Padahal mereka ini kan orang yang paling menanti-nantikan kelahiran Mesias kan. Mereka yang paling tahu seluruh isi kitab Taurat dan nabi-nabi. Mereka tahu sekali bahwa kitab suci ini kental sekali membicarakan soal kelahiran Mesias yang dijanjikan Allah. Tapi petunjuk ini sudah sangat dekat di depan mata. Mereka tidak manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Kenapa, saudara? Karena hatinya bukan tunduk kepada Tuhan, melainkan tunduk kepada para penguasa. Yang lagi berkuasa siapa di situ? Herodes, bangsa Romawi. Kepada mereka itulah mereka tunduk, saudara. Jadi jangankan ikut datang menyembah kepada Yesus, saudara, kepada Sang Mesias itu. Ketika Herodes akhirnya merencanakan pembunuhan bayi-bayi, di mana kehadiran para imam itu? Mereka bisa datang ke istana raja dengan bebas kok. Mereka bisa kasih petunjuk itu di mana kelahiran Sang Mesias. Kenapa? Mereka tidak bisa membujuk Herodes untuk menghentikan niat jahatnya itu. Kenapa mereka tidak memberikan nasihat secara spiritual kepada sang raja yang bengisnya seperti itu? Takut. Takut. Saudaraku, para imam ini tidak menjalankan fungsinya karena hatinya lebih tunduk kepada penguasa ketimbang kepada firman Tuhan. Ketimbang kepada Allah sendiri yang katanya mereka sembah. Sehingga akhirnya mereka kehilangan kesempatan untuk menyembah Sang Mesias. Ketika Herodes memerintahkan pembunuhan bayi-bayi itu, jadi mereka merasa ya sudah bayi itu pasti mati. Jadi ya kalau memang mati berarti bukan Mesias dong. Mesias penyelamat mana mungkin mati gitu ya. Berarti salah lah itu. Mereka mengabaikan informasi itu karena berasal dari bangsa kafir. Orang Majus, orang Timur, orang Persia, siapa itu? Mereka bukan orang-orang yang menyembah Tuhan Yahweh. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu soal Mesias? Itu pasti bohong-bohongan. Mereka mengabaikan informasi berharga itu. Dan memang dasarnya, saudara, tidak ada juga kerinduan untuk menyembah. Ini model yang lain dari Herodes, tetapi prinsipnya sama. Orang yang sombong. Orang yang sudah dipenuhi dengan keangkuhan diri, inginnya dipuji, disembah. Tapi tidak ada kerinduan untuk menyembah pihak yang lain, bahkan itu adalah Sang Mesias. Setidaknya saudara, orang-orang ahli Taurat dan para imam ini pun kalau misalnya belum bisa sangat percaya apa betul sih bayi yang dimaksud itu adalah Mesias, buktikan toh saudara. Jarak Yerusalem dan Bethlehem itu dekat banget loh. Ini masih satu negara dan itu daerah yang bertetanggaan, dekat banget saudara Yerusalem dan Bethlehem. Ditempuh 1-2 hari cukup pasti nyampe. Kenapa tidak mau ikut ngecek ke sana? Barenglah berjalan bersama dengan para Majus. Ikutlah ngecek, oh iya itu bayi apa gitu ya. Kalaupun belum percaya, oh masih bayi. Ikuti perjalanan hidup sang bayi. Ketika bayi itu beranjak dewasa, apa yang dilakukan?
Mestinya kan dia bisa ngecek sampai akhirnya nanti mengerti, oh bayi itu ternyata memang luar biasa. Punya power, punya kuasa, punya daya yang luar biasa. Mestinya bisa kok dibuktikan. Sekali lagi, mereka membuang kesempatan itu, informasi yang sudah di depan mata, karena sesungguhnya tidak ada kerinduan untuk menyembah. Saudara, 3 tokoh yang kita baca dalam bacaan hari ini, mereka semua punya jabatan yang sama. Baik para Majus, Raja Herodes, imam dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang terpandang, orang terhormat di negaranya masing-masing. Ada jabatan-jabatan khusus yang mereka miliki. Mereka berbeda dengan masyarakat umum masyarakat pada umumnya. Kalau kita biasanya cerita Natal bicara soal gembala yang sederhana, yang dijumpai oleh Tuhan, diberi kesempatan pertama untuk mengenal kelahiran Sang Mesias. Kita bisa terenyuh gitu ya, bagaimana mungkin orang-orang yang kecil, yang selama ini disingkirkan masyarakat, mendapatkan kesempatan emas itu. Saudara, Allah kita tidak pernah memilih-milih. Tidak pernah memandang status. Semua orang mendapat kesempatan yang sama. Gembala-gembala dari kalangan masyarakat biasa. Maupun para bangsawan yang punya kedudukan khusus. Dijumpai oleh Tuhan. Diberikan perhatian spesial istimewa. Tapi kembali, semuanya ini adalah masalah hati. Orang Majus, bangsawan, imam terkenal di negaranya. Tetapi mau punya hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Sehingga mereka menempuh perjalanan jauh, berani mengambil resiko, sehingga akhirnya mengalami sukacita berjumpa dengan bayi Mesias. Sementara Raja Herodes dan para imam ahli Taurat yang sangat dekat dengan berita kelahiran Mesias itu, ternyata justru mengabaikannya. Karena hatinya sudah berpaling kepada hal-hal duniawi yang menyenangkan buat mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lantas bagaimana dengan kita? Ketika kita diajak untuk beribadah, beribadah adalah datang kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati kita di dalam peribadatan ini? Memang tidak dipungkiri, ketika kita menjalankan ibadah secara online, pada akhirnya ini berubah menjadi sebuah pertunjukan. Karena pertunjukan maka pasti ada nilainya, bagus atau tidak, indah atau tidak, menyenangkan atau tidak. Ketika kita sibuk untuk menilai tayangan-tayangan ibadah itu sendiri, saudara, pada akhirnya hati kita tidak sungguh-sungguh beribadah. Ibadah yang sejati sesungguhnya adalah merupakan ekspresi bakti kita kepada Tuhan. Bakti berarti melakukan sesuatu yang terbaik buat yang disembahnya. Bakti berarti merasa aku ini rendah, aku bukan siapa-siapa, aku tidak berdaya, aku ini orang yang di bawah, orang yang tidak layak. Tetapi saya mau meninggikan pihak yang layak untuk ditinggikan dan disembah itu. Beribadah merupakan ekspresi memberi diri untuk menyembah, melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Dan ibadah ini bukan sekedar kita melakukan ini dan itu, tetapi ibadah juga adalah perjumpaan dengan Tuhan yang mestinya akan melahirkan sukacita besar. Tapi apa jadinya saudara? Ketika kita sibuk menilai ibadah, akhirnya bukan sukacita yang kita dapatkan, melainkan sungut-sungut, kecewa, ya ternyata cuman begitu. Ya terus menerus begitu, bosan. Ya itu lagi, ya dan kekecewaan lainnya. Jikalau kita memberi diri seperti halnya orang Majus, dia tidak kecewa. Yang dilihat bukan pertunjukan indah. Tidak ada tari-tarian yang menyambut kelahiran sang bayi raja ini. Tidak ada dekorasi-dekorasi yang mewah di tempat kelahirannya. Tidak ada sesuatu yang spektakuler dalam kelahiran sang raja itu. Yang ada semuanya kesederhanaan, biasa. Tapi mereka tidak kecewa saudara. Kenapa? Karena mereka mengalami perjumpaan dengan sang Mesias itu. Itu sudah cukup. Ketika mereka mengalami perjumpaan yang istimewa dengan bayi yang istimewa, dengan raja yang luar biasa itu sudah cukup saudara. Dan memang itulah tujuannya menyembah, berjumpa dengan yang disembah. Itu rasanya sudah luar biasa gitu ya. Masih ada cukup banyak rakyat dari kelompok-kelompok tertentu yang kalau ketemu dengan tuannya, ketemu dengan rajanya itu rasanya gregetnya luar biasa gitu ya. Seharusnya seperti itulah gitu yang kita jumpai saudara di dalam peribadatan kita. Sayang sekali kalau kita terus-menerus beribadah tetapi yang muncul justru adalah kekecewaan dan bukan sukacita. Bukan ibadahnya yang salah,
Tapi mari kita koreksi hati kita masing-masing. Adakah kita sungguh-sungguh memberi diri di dalam peribadatan itu sehingga kita bisa mengalami damai dan sukacita. Dan tentu saudara, sikap seperti ini bukan hanya dilakukan pada saat kita melihat tayangan ibadah. Tetapi sikap hati yang menyembah ini mesti muncul juga di seluruh aspek kehidupan kita. Karena bukankah sesungguhnya seluruh hidup kita adalah hidup yang kita baktikan kepada Tuhan. Hidup yang menyembah Tuhan di segala situasi, di segala kegiatan yang kita lakukan. Marilah kita mengawali tahun ini dengan komitmen saudara untuk terus memperbarui sikap hati hidup spiritualitas kita untuk terus memberi diri yang terbaik. Dan pada hari ini juga nanti akan dilaksanakan pelantikan tenaga pelayanan gerejawi atas diri Saudari Yusika. Saudari Yusika tentu sudah melayani, sudah menyembah Tuhan sekian banyaknya dalam perjalanan hidupnya. Satu lagi penekanan pada status tenaga pelayanan gerejawi. Kalau dilihat bisa jadi ini sekedar status. Tetapi di dalam status tenaga pelayanan gerejawi ini setidaknya bisa mengingatkan secara khusus untuk Yusika. Bahwa apa yang saudara lakukan bukan sekedar sebuah profesi. Bukan sekedar melakukan kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Tetapi ini adalah sebuah bentuk pelayanan. Sebuah bentuk penyembahan kepada Tuhan yang engkau kenal dan yang engkau kasihi selama ini. Biarlah status baru ini semakin meneguhkan apa yang selama ini saudara sudah lakukan. Tumbuhkan terus kerinduan untuk menyembah, apalagi yang saudara lakukan adalah khusus di bidang musik dan liturgi, yang kental sekali dengan suasana peribadatan dan penyembahan kepada Tuhan. Kiranya kehadiran saudari Yusika juga boleh menolong kita semua untuk semakin lagi rindu menyembah kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Bukan saja memperhatikan konten-konten dari ibadah itu sendiri, itu boleh diperhatikan dan memang harus. Tetapi mata hati kita bukan terarah pada hal-hal itu, melainkan hanya kepada Tuhan. Selamat untuk Yusika, kiranya Tuhan yang akan terus menolong, memberikan anugerah kepada saudara dan mempersiapkan untuk melayani dia dengan segenap hatimu, dengan segenap talenta yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, kini kita akan masuk pada bagian pelantikan tenaga pelayanan gerejawi. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan pelantikan tenaga pelayanan gerejawi atau TPG yang melayani dalam bidang musik dan liturgi di Gereja Kristen Indonesia Peterongan Semarang. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, baik laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Tuhan juga telah memberikan kepada gereja, yaitu para rasul, para nabi, pengajar, dan mereka yang memiliki berbagai karunia untuk memimpin dan melayani. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka untuk melaksanakan misi gereja, dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja itu berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Kehadiran seorang tenaga pelayanan gerejawi dalam bidang khusus yang dimilikinya diperlukan dalam rangka menjalin kemitraan dengan pendeta dan penatua. Sebab itulah setelah kita menjalani proses dan pergumulan bersama-sama, pada hari ini kita akan melaksanakan pelantikan tenaga pelayanan gerejawi atas diri saudari Yusika Elbasia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh sangat bersyukur bahwa Engkau terus berkenan memanggil hamba-hambamu yang rindu untuk melayani Tuhan, rindu untuk menyembah Engkau di dalam bidang-bidang khusus sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami boleh bersama-sama saling mendukung sehingga saudari kami Yusika Elbasia dapat melayani Engkau dengan sebaik-baiknya di gereja Tuhan ini dan bahkan mungkin di dalam cakupan yang lebih luas yang Tuhan akan percayakan kepadanya. Beri kemantapan hati kepadanya dan beri ucapan syukur di dalam dirinya sehingga apa yang nantinya akan dilakukan sungguh-sungguh merupakan persembahan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dan tolonglah kami sebagai seluruh jemaat Tuhan untuk ikut serta mendukung di dalam pelayanan saudari kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku dimanapun saudara berada, nyatakanlah kesiapan saudara untuk mendukung saudari kami ini melalui pertanyaan berikut ini.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara-saudara siap mendukung saudari Yusika Elbasia untuk dilantik sebagai tenaga pelayanan gerejawi? Apakah saudara siap memberikan dukungan dalam doa, dalam kerjasama, dan dalam mencukupi kebutuhannya, agar ia dapat melayani di tengah-tengah saudara dengan sukacita? Ya, kami mendukung. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita ikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara Yusika Elbasia yang akan dilantik ke dalam jabatan tenaga pelayanan gerejawi dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pada saudari Yusika Elbasia, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan kemantapan hati saudara. Saudari telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan tenaga pelayanan gerejawi. Apakah saudari percaya di dalam hati bahwa saudari dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi tenaga pelayanan gerejawi? Ya, dengan segenap hati. Apakah saudari bersedia memenuhi tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saudari dan menjalankannya sesuai dengan ajaran, tata gereja, dan tata laksana GKI? Saya bersedia, kiranya Tuhan menolong saya. Apakah saudari bersedia mendalami Alkitab dengan rajin, bertekun di dalam doa, dan setia dalam menggunakan karunia yang ada pada saudari? Apakah saudari bersedia untuk mengasihi mereka yang saudari layani, mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan saudari, mempertahankan persatuan, kemurnian, dan kedamaian dalam kehidupan bergereja? Saya bersedia, kiranya Tuhan menolong saya. Apakah saudari bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudari untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini dan di sini? Apakah saudari bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Saya bersedia, kiranya Tuhan menolong saya. Tuhan terus meneguhkan apa yang saudari sudah katakan. Tiap janji dan doaku, tiap langkah imanku, tiap kata dan karyaku, karena anugerahnya gunung
Saudari Yusika Elbasia, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya melantik saudari sebagai tenaga pelayanan gerejawi di Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menguduskan dan memelihara saudara sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan mengenapinya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang maha murah, Engkau telah memanggil para pekerja untuk berbagai tugas pelayanan di dalam gerejamu dan juga di dunia saat ini. Engkau juga telah memanggil hamba-Mu saudari Yusika Elbasia ke dalam pelayanan dalam bidang musik dan liturgi di Gereja Kristen Indonesia Peterongan Semarang. Karuniakanlah kepadanya hikmat, kemampuan dan sukacita sehingga karya pelayanannya berbuah lebat dan ia dapat menjadi alat-Mu untuk membangun jemaat. Penuhilah dirinya dengan kasih dan kebenaran, kesabaran agar dengan setia ia dapat melayani jemaat Tuhan. Ialah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Sang Kepala Gereja. Jemaat diundang berdiri untuk menyanyikan doksologi. Persilakan duduk kembali. Dari Yusika Elbasia, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudari. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena saudara tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah saudara tidak akan sia-sia. Silakan menghadap kepada jemaat. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, inilah tenaga pelayanan gerejawi kita yang akan melayani dalam bidang musik dan liturgi di GKI Peterongan Semarang. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama dia dalam membangun jemaat Tuhan. Kami menyambut saudari Yusika Elbasia dan akan mendukung serta bekerjasama dengannya di dalam kasih. Ya. Ini akan diserahkan piagam pelantikan oleh Dins. Gerejawi nomor 002 garis miring BPMS strip GKI garis miring BLTK titik TPG garis miring I garis miring 2021. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa saudari Yusika Elbasia telah dilantik menjadi tenaga pelayanan gerejawi di bidang pelayanan musik dan liturgi. Dengan basis di Gereja Kristen Indonesia Peterongan, dalam kebaktian pelantikan tenaga pelayanan gerejawi pada hari dan tanggal Minggu 3 Januari 2021 pukul 9 WIB bertempat di GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum 310, Semarang 50242. Dilayani oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Tangerang 3 Januari 2021, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, Pendeta Handi Hadiwi Tanto, Ketua Umum, Pendeta Dani Purnama, Sekretaris Umum. Ya, mari saudara kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk segala berkat anugerah yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus pada hari ini, di tengah masa pandemi, di tengah gereja Tuhan mengalami banyak masalah, goncangan, tekanan,
Namun Tuhan telah hadirkan seorang pelayan Tuhan yang dengan komitmennya sungguh-sungguh untuk mempersembahkan hidupnya melayani Tuhan melalui talenta musik dan liturgi yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya. Berkati Saudari Yusika ini ya Bapa, untuk boleh terus melangkah maju di dalam imannya kepada Tuhan, di dalam kasihnya kepada Tuhan dan gereja Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memakainya dan berkenan berkarya melaluinya, supaya namamu semakin ditinggikan dan semakin dipermuliakan. Dan pakailah kami sebagai seluruh jemaat Tuhan untuk juga memiliki kerinduan bersama-sama melayani Engkau. Di tengah situasi yang terhimpit, yang terbatas, biarlah ini tidak meniadakan semangat kami untuk melayani Tuhan. Meskipun kami harus melayani dengan cara-cara yang berbeda, cara-cara yang baru dibandingkan masa yang lampau. Kiranya Tuhan tetap mengaruniakan hikmat dan semangat bagi kami untuk terus memberi diri. Apa yang masih bisa kami kerjakan, apa yang masih bisa kami berikan, kiranya kami boleh lakukan semuanya itu dengan segenap hati kami. Kerinduan untuk selalu menyembah Engkau, kerinduan untuk selalu memuja dan meninggikan Engkau. Karena memang hanya Engkaulah Allah yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Allah yang telah mengaruniakan banyak hal kepada kami, yang senantiasa setia menyertai perjalanan hidup kami di masa suka maupun duka. Kiranya ya Bapa, kasih Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami ini terus memotivasi kami untuk juga mengasihi Engkau sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk GKI Peterongan, secara khusus Bajem Karanggawang, yang saat-saat ini masih di dalam masa merenov bangunan gerejanya. Biarlah Tuhan yang akan terus turut bekerja di dalam orang-orang yang terlibat di dalam proses renovasi ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Ketika nanti gereja Tuhan boleh lagi terbuka untuk sebagai tempat peribadatan seluruh umat Tuhan, gereja ini pun siap dipakai dan boleh menampung orang-orang yang begitu rindu untuk beribadah kepadamu. Tuhan juga karuniakan setiap dana yang dibutuhkan, orang-orang yang terampil yang mengerjakannya, baik yang merencanakan maupun yang membangunnya. Kiranya Bapa, di dalam kebersamaan ini kami semua dimampukan untuk mewujudkan satu rumah Tuhan yang baru yang dapat dipakai untuk beribadah dengan lebih baik lagi. Bapa Surgawi, kami juga serahkan untuk penanganan COVID-19 terutama di Indonesia ini. Kami masih harus menghadapi banyak orang-orang yang tertular, baik itu orang-orang yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Oh Tuhan, sungguh kami memohon anugerah-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap pihak di negeri ini, supaya dengan kesadaran penuh menjaga diri, agar tingkat penularan tidak terus semakin bertambah banyak. Kami merindukan angka penularan ini terus semakin menurun, sampai akhirnya tiada. Bapa Surgawi, biarlah Engkau yang juga menolong para tenaga medis yang selalu menjadi orang-orang yang harus paling repot, harus paling berisiko di dalam menghadapi pandemi ini. Karena hampir setiap hari mereka yang bertugas di rumah sakit harus berhadapan dengan para pasien yang menderita COVID-19. Kuatkan mereka, hiburkan dan berikan perlindungan kepada mereka, supaya tidak ada lagi korban-korban dari tenaga medis yang harus kehilangan nyawa karena tertular dari para pasiennya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa supaya kondisi di negara kami ini berangsur-angsur semakin baik. Ketika kami bersyukur atas vaksin yang sudah datang dan akan diberikan terlebih dahulu kepada para tenaga medis, kiranya Tuhan juga menolong supaya proses distribusi dan pemberian vaksin ini berjalan lancar dan semuanya sungguh mendatangkan kebaikan. Hal-hal yang masih dikhawatirkan berkaitan dengan efek samping dari vaksin ini, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya boleh disingkirkan. Yang ada hanyalah kebaikan dan semuanya aman dipakai oleh para tenaga medis kami ini, dan yang seterusnya akan didistribusikan juga ke kalangan-kalangan lainnya. Demikian juga untuk seluruh negara di muka bumi ini Bapa, di mana kami sama-sama berjuang. Kiranya Engkau juga menganugerahkan kedamaian dalam hati setiap umat-Mu, supaya kami boleh saling membantu, bukan malah saling menjatuhkan. Kami boleh saling menopang di dalam mengatasi krisis dunia ini, dan bukan malah mencari keuntungan sendiri-sendiri. Bapak Surgawi, kami juga serahkan untuk pemulihan kondisi ekonomi. Kami sadar bahwa ini bukan masa-masa yang mudah, tapi dalam anugerah-Mu, kiranya kami dimampukan untuk terus berjuang, sehingga kebangkitan ekonomi di negara kami pun juga boleh berangsur-angsur semakin membaik. Berkati para pemimpin kami, mereka yang terus dengan setia, dengan pengorbanan waktu dan tenaga, terus memikirkan yang terbaik untuk kondisi masyarakat Indonesia. Tuhan kiranya berkenan menjagai mereka,
memberikan kesehatan, kekuatan fisik yang luar biasa, juga damai sejahtera dan ketenangan. Karena tentu juga ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang benar ini. Tuhan yang lindungi dan memberkati. Terima kasih ya Bapa, dan jikalau ada di antara kami yang juga menaikkan permohonan-permohonan pribadi kami, atas kondisi kesehatan kami, atas kondisi perekonomian keluarga kami, atas pergumulan rumah tangga kami, atas studi anak-anak kami, dan juga rencana-rencana pernikahan, serta kerinduan untuk memiliki anak, dan ada banyak lagi permohonan-permohonan yang kami bisa ungkapkan dalam hati masing-masing. Biarlah Engkau mendengar, dan Engkau turut bekerja mengaruniakan yang terbaik. Dan tak lupa, kami juga bersyukur untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami tidak hanya bisa meminta, melainkan kami juga memuji, memuliakan Engkau, mengucapkan syukur di sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini kepada Tuhan yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita bersama-sama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan juga perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan yang ketiga, memasukkan persembahan aplikasi layanan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor TU Gereja Kristen Indonesia Peterongan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang terambil dari Matius 2 ayat 11 demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan, panjatkan kehadapan-Mu karena Engkau sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan bersama para majus, kami juga ingin mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami sudah menerima Tuhan, berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat ekonomi di dalam kehidupan kami, berkat pekerjaan Tuhan, dan berkat-berkat yang lain yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka dengan kesehatan, dengan sukacita, damai sejahtera, dan dengan pekerjaan, dan dengan berkat-berkat yang lain dari Tuhan, sehingga kami boleh menjadi bagian dari berkat Tuhan untuk orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan usia kita akan usai. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan, pergunakanlah seluruh hidup kita untuk melayani Sang Mesias yang telah lahir dan menebus kita. Persembahkan karya terbaik kita untuk kemuliaan namanya. Mari dengan bangkit berdiri dan penuh sukacita, kita akan pujikan Pakailah Seluruh Hidupmu. Tiap harta dan talentamu
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara dalam menjalani seluruh perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.